Ya, banyak sekali konsumen Honda dan juga calon konsumen Honda yang menunggu kabar-kabar informasi terbaru dari AHM mengenai apa kira-kira langkah yang diambil untuk selanjutnya. Karena kian semakin hari, banyak juga motor-motor yang baru diunggah di media sosial itu terjadi masalah dalam rangkanya, khususnya rangka ESAP. Nah, sebagai informasi ya, di sini Kemendagri sudah juga tuh yang namanya memanggil AHM untuk menemuinya pada hari ini, jadwalnya yaitu tanggal 28 Agustus hari Senin 2023. Nah, sebelumnya masalah ini sebenarnya bukan sebagai pusat perhatian masyarakat aja, tapi pemerintah, bukan sebagai pusat perhatian dari konsumen Honda aja, tapi juga konsumen produk lain yang penasaran kira-kira seperti apa langkah yang diambil oleh AHM ini. Nah, tepatnya pada hari ini 28 Agustus 2023, AHM ini seharusnya ada jadwal untuk bertemu dengan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sini apakah AHM datang atau enggak, nanti kita akan informasikan lagi ya. Tetapi pertemuan mereka ini bukan hanya sekedar pertemuan antara Kemendagri dan juga AHM, tetapi juga menghadirkan beberapa tim ahli untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor itu apakah layak jalan, apakah layak untuk dipakai dalam jangka waktu lama oleh para konsumen sesuai standar lolos uji coba di Indonesia itu sendiri agar bisa dipasarkan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga tim dari uji coba ini bukan hanya sekedar dari luar negeri aja, tetapi juga ada dari Indonesia, tetapi di luar dari AHM. Salah satunya adalah tim uji dari Bekasi juga datang ini demi keselamatan para pengguna. Nah, kemudian di sini akan dibicarakan mengenai masalah rangka ESAP tersebut. Menurut saya sih akan adanya recall ataupun penarikannya. Kenapa? Sekalipun nanti di sini misalnya diakui ataupun tidak ya, terbukti atau tidak ada potensi kerusakan dalam rangka tersebut, itu akan dibandingkan lagi nantinya ya, akan dibandingkan lagi dengan banyaknya kejadian-kejadian di luar sana. Ini akan menjadi perbandingan, sekalipun tidak terbukti ada potensi kerusakan, akan dibandingkan dengan kejadian banyaknya di luar lapangan. Itu akan menunjukkan bahwasanya masalah rangka ESAP ini akan tetap di recall ataupun penarikan teman-teman gitu ya. Jadi tentunya kemarin kan sudah melakukan investigasi, itu yang investigasi tim AHM. Sepertinya sih bukan investigasi ya, kemarin itu kayak presentase teori untuk memperlihatkan masalah rangka ESAP. Nanti kita akan lihat ya narasinya dari seorang dokter, yang mana soal rangka silikat ya, ada silikatnya itu, ternyata silikat itu tidak seharusnya berwarna kuning. Karena ini dapat memunculkan pertanyaan publik ataupun bikin bingung. Seharusnya kalau hitam ya hitam silikatnya juga gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa narasinya. Nah, kemudian di sini sebenarnya masalah dari rangka ESAP sendiri itu yang dipermasalahkan yang paling utama oleh para konsumen bukanlah soal rangka karatnya, bukan soal silikatnya, tetapi adalah kualitas rangka tersebut yang ketebalannya itu tipis banget daripada rangka underbone. Nah, yang tipis ini sangat berbahaya sekali, sekalipun nanti misalnya rangka ESAP ini kan tipis ya, itu akan dicat ulang berlapis-lapis luar dalam. Prediksi saya Honda Matic yang menggunakan rangka ESAP ini nampaknya tidak akan laris lagi, tidak akan laku lagi. Kenapa? Sekalipun dia tidak akan keropos ataupun tidak kena karat, tetapi ini demi keamanan pastinya ya. Orang-orang sekarang sudah tahu, oh ternyata rangka ESAP itu tipis bahannya. Nanti kalau misalnya ada terjadi benturan ataupun tabrakan kecil misalnya ya, itu pasti yang hancur bukan hanya bodinya, tetapi juga rangkanya juga bisa rusak, hancur. Biasanya kan kalau rangka underbone itu Honda Vario, salah satu teman saya itu tabrakan nabrak tiang listrik lumayan kencang juga, tetapi bodinya doang yang hancur ya, bodinya doang yang hancur dan komstirnya doang agak bengkok dan gak enak dipakai. Cuman kayak gitu aja ya, mungkin bengkok sedikit lah. Tetapi kalau rangka ESAP ini saya belum melihat bagaimana kalau ada yang terjadi tabrakan. Nampaknya bukan hanya sekedar bodi, tetapi juga ini adalah rangkanya juga banyak kehancurannya, sangat sulit untuk disambungkan ataupun dilas, karena ini beberapa menurut pengakuan dari para ahli tukang las juga teman-teman ya. Oke, tentunya selain masalah ini kita akan tunggu juga bagaimana nih hasil dari rapat ataupun meeting yang dilakukan AHM, tim ahli uji dan juga Kemendagri soal rangka ESAP ini. Kemudian mengenai rangka ESAP yang terlihat silikat seharusnya warna hitam juga, ini dijelaskan oleh dokter bagaimana narasinya. Ini dia videonya.
Ya, jadi menurut ahli, silikat di rangka esap bukan anti karat, harus dilapis ulang atau dibuang untuk hindari keropos. Sebelumnya kan AHM bilang kalau bercak kuning yang muncul di rangka esap itu melainkan adalah silikat, bukanlah karat. Maka menurut sang ahli, biar tidak salah paham karena ini menyangkut soal keselamatan, ia pun bicara, yaitu Dr. Bambang Widianto, ahli metalurgi Universitas Ahmad Yani Unjani. Dr. Bambang merupakan lulusan Université de Technologie de Compiègne, Prancis. Sebelumnya ia lama menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung ITB sampai tahun 2019. Menurut dokter, silikat bisa muncul dari cat dasar yang bertugas melapisi rangka atau sasis esap yang dianggap bermasalah. Kalau yang saya tahu ada cat dasar yang sering disebut primer dan memakai bahan silikat. Tapi itu harus dilapis lagi dengan cat bagian atas yang disebut dengan top coat. Lapisan double itu supaya tidak membingungkan penggunanya, jadi warnanya semua sama dan tidak muncul bercak kuning seperti itu. Masih menurut Dr. Bambang juga, SOP dalam pengecat ataupun SOP dalam mengecat itu konstruksi baja seperti rangka esap perlu ada beberapa lapisan. SOP-nya itu bisa yang pertama primer, lalu intermediate, lalu top coat, tapi bisa juga dari primer dan top coat aja. Cat primer ataupun lapisan dasar itu menjamin cat bisa menempel, sementara top coat akan menjadi pelindung dari karat dan juga memberikan warna. Sebelumnya Dr. Bambang mengungkapkan kalau kemungkinan adanya kesalahan dalam proses pengecatan sehingga menimbulkan karat. Ia juga menyarankan adanya uji laboratorium dalam menemukan masalah karat di rangka motor matic Honda dengan rangka esap tersebut. Ya, jadi itu ya permasalahannya adalah rangka ini banyak sekali dikeluhkan oleh konsumen dan juga calon konsumen. Bukan soal rangka yang karatnya ya, karena yang diinvestigasi tim AHM kemarin kan yang soal karatnya ataupun silikatnya. Tetapi sekalipun rangka ini diperbaiki dari segi warna, dari lapisan juga ya, dicat kembali, itu tidak akan banyak yang laku di pasaran karena sekarang orang banyak tahu bahwa rangka tersebut adalah rangka yang tipis. Kemarin sebelumnya banyak yang membeli rangka esap, mungkin mereka tidak tahu bahwa rangka esap itu dikira adalah rangka yang benar-benar tebal ya. Ternyata rangka tersebut juga tipis. Nah, dari sinilah yang dipermasalahkan adalah ketahanannya. Ketika ada tubrukan ataupun benturan, itu lebih dominan, agak lebih parah sih rusaknya ya dari rangkanya ini daripada rangka underbone. Itu tentunya berbahaya juga. Nah, inilah yang dihindari oleh para konsumen. Oke, nanti kita akan informasikan lagi teman-teman ya, bagaimana hasil dari meeting ataupun rapat AHM, Kemendagri dan juga ahli uji coba. Bukan hanya sekedar tim ahli dari luar negeri, tetapi juga tim ahli dari Indonesia, ada juga dari Bekasi yang dihadirkan, tetapi yang di luar dari AHM itu sendiri. Ya, ini memang biar fair ya, tidak ada kaitannya dengan AHM, bukan staf dari AHM, jadi tim ahli dari luar juga. Oke, sampai jumpa lagi di informasi yang lainnya.